gantung ini kan salah satu fenomena yang terkenal banget di daerah Gunung Kidul. Nah ini tuh udah dari zaman kapan itu tuh ada banyak kepercayaan yang tinggal di orang-orang yang tinggal di desa-desa Gunung Kidul gitu tuh percaya bahwa ada fenomena si pulung gantung ini. Jadi ini udah kepercayaan yang udah lama lah gitu istilahnya. Dia lihat ada ini bola api gitu jatuh dari langit, dari rumah ke rumah. Terus selang berapa hari kemudian baru dia dengar ada kejadian orang yang BD. Tapi bukan temennya, bukan keluarganya, cuman warga sekitar situ. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, belakangan ini kasus bunuh diri di Indonesia itu semakin meningkat ya. Data terakhir itu di bulan Juli tahun 2023 udah ada sekitar 640 kasus. Ini bunuh diri gue singkat BD aja ya, biar AdSense YouTube gue aman. Oke. Nah, hari ini kita juga sering mendengar mitos tentang pulung gantung ya, dimana dipercaya ada sebuah bola api gitu ya di Gunung Kidul yang terbang di atas langit yang menandakan akan ada pertanda buruk, dimana nantinya dipercaya juga akan ada orang yang meninggal dengan cara BD atau gantung diri. Nah di episode ini akan kita bahas nih mengenai sebab-sebabnya tuh apa aja sih. Tapi seperti biasa nih, Paralang dan Erjel Slatset selalu gunakan logika kalian. Halo Kak Marsha. Halo. Sepertinya ini narasumber yang tepat ya untuk membahas pulung gantung ya. Iya. Kok kayak ngayakin gitu Kak? Iya dong. Oh iya. Harus. Oke. Nah, ini kan pulung gantung ini erat kaitannya dengan BD gitu ya. Iya. Pernah ada pengalaman nggak gitu sih kerabat yang BD gitu? Mungkin dengar-dengar cerita ada beberapa kali aku pernah dengar cerita dan fenomena tentang pulung gantung ini, ada beberapa seliweran gitu ya, lihat video-video. Tapi kalau misalnya kerabat deket saat itu nggak ada sih. Oke, kalau Kak Marsha sendiri pernah ada kepikiran nggak sih ingin mengakhiri hidup gitu? Iya, kepikiran mah pasti kayak pernah nggak sih? Pernah ada? Iya, Oke. nggak Karena sih? Sekelibat aja gitu kayak enak kali ya gitu. Ini karena masalah cinta atau gimana? Enggak cinta. Gimana sih jadi bingung gue jawabnya? Enggak, pokoknya kadang-kadang ya maksudnya pikiran-pikiran kayak gitu kan biasanya kalau aku sih bilangnya setan ya yang berbisik-bisik gitu kayak enak aja kayaknya mati enak aja deh. Terus kadang suka karena mungkin kita udah visual nonton film gitu ya, suka lihat ada yang nyilet-nyilet, terus ada yang nusuk-nusuk gitu kayak suka kebayang gitu. Tapi ya sekelibat gitu aja, nggak yang beneran dilakukan gitu. Serem juga ya. Iya, kalau nggak di sini deh. Gue dulu tuh pernah ada temen sih Kak. Jadi ini dulu kru RJL juga. Jadi dia tuh nyaris mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Jadi udah 8 tahun dia dedikasikan dirinya buat cewek itu sampai nggak kuliah, bikin bisnis bareng gitu. Nah tahu-tahu ketika dia buka Facebook itu dilihat ada foto ceweknya sama om-om gitu, lagi di kamar gitu ya. Nah akhirnya ketahuan kalau ceweknya itu selingkuh. Beneran ya. Ini kru gua nih. Nah bertahan. Setelah itu kan dia hidupnya hancur tuh. Iya. Waktu itu dia udah pengen minum Baygon. Sampai sedemikian rupa ya, karena kan kuliahnya udah hancur, teman-temannya juga udah nggak ada gitu. Nah beruntung pada saat itu ketemu sama teman kuliah gue tuh, akhirnya disadarin lah, lu jangan bunuh diri, bangkit lah gitu. Iya sih, butuh ada sosok yang suportif gitu ya, supaya menyadarkan kita untuk nggak mikir-mikir hal-hal kayak gitu ya. Iya bener. Iya. Iya serem juga ya. Langsung aja kali kita mulai pada episode kali ini. Berikut adalah ceritanya.
Nah, sekarang gue kedatangan Kak Ratu Felisa. Ini dari dulu gue tonton film yang dari zaman sekolah, Legend nih. Halo Kak. Halo. Thank you nih, akhirnya bisa lihat langsung nih. Thank you juga udah diundang. Katanya punya banyak pengalaman horor ya? Nggak banyak sih, satu aja. Satu aja ya? Kalau Satu banyak, dan kayaknya itu trauma deh. oh sampai trauma? Iya. Wow. Seperti apa cerita itu Kak? Jadi kira-kira 10 tahun lalu, wait gue umur berapa sih? Banyak ya? Iya 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tuh pulang syuting. Kita syutingnya lagi di UI. Terus lewat UI itu kan aku rumah di Kemang. Dari UI ke Kemang itu ngelewatin yang sebelah kanan ada rel kereta api. Tahu nggak sih? Lenteng Agung? Lenteng Agung. Nah jadi ceritanya di lokasi syuting ini, gue inget banget gue lagi syuting FTV sama sutradaranya Thomas Nawilis. Pemain juga kan Thomas. Terus udah jam 10 malam, 11 malam tuh banyak yang kesurupan ekstras. Figuran. Di kampus UI tuh? Iya, di lokasi syuting kita. Pertama 1 yang kesurupan ekstras, tiba-tiba 3, tiba-tiba 5, tiba-tiba 10, tiba-tiba 15, tiba-tiba 20. Ekstras-ekstras kan banyak anak-anak kuliah. Terus gue bilang sama Thomas, Tom, ini udah jam berapa? Ini mendingan jadi apa ya? Jadi buang-buang waktu kayak gini. Besok kita harus mulai pagi. Mendingan lo breakin sekarang, lo bubarin aja. Makin banyak yang kesurupan soalnya nular kesurupannya. Gue juga takut mau pulang ya kan. Terus kata dia, enggak, gue gak percaya sama gini-gini. Dia bilang gitu, ini caper aja cari perhatian. Terus kita tungguin lagi deh, kasih waktu beberapa jam. Udah ngantuk banget dan masih tetap gak ada perubahan. Akhirnya gue bilang, ya udah kalau lo mau tungguin, kayaknya gue mau balik duluan gak apa-apa ya. Karena kan besok scene awal gue pagi. Yaudah lo balik aja Vel, gue tetap di sini. Sekitar jam berapa nih Kak? Wah udah Tengah malam ya? Jam 3 Oh, jam 3. Udah jam 3, makanya nggak dari jam 10 malam sampai jam 3 kan lumayan ya nungguin Itu gitu. jam 10 malamnya di UI sepi banget tuh, apalagi jam 3. Makanya akhirnya gue pulang, gue sama asisten gue kan, gue sama supir bertiga. Terus supir gue nyetir ya, asisten gue duduk di tengah, mobilnya tuh yang di belakang ada kursi juga. Jadi kita duduk di tengah, terus pas nyampe Lenteng Agung itu nggak ada orang kan jam 3. Tiba-tiba dari jauh itu gue lihat ada sosok, nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-laki. Pokoknya dia tinggi banget. Tingginya tuh nggak normal gitu loh, di atas manusia biasa lah. Tinggi banget, pakai baju hitam ngegantung sini, kayak bahan gitu hitam, gombrong, terus pakai celananya kayak agak ngatung terus hitam, terus rambutnya itu kayak megalomen, tau nggak? Megalomen? Nggak tahu ya. Kayak pohon beringin tau nggak rambutnya? Oh. Kayak yang acak-acakan ke depan gitu loh, sampai nutupin muka. Terus gue masih ingat matanya sih. Matanya tuh kayak kosong, natap ke depan, terus berdirinya tuh di tengah-tengah jalan. Kan curiga antara orang gila atau hantu kan. Akhirnya pas kita udah mau deket ke si sosok itu, tiba-tiba gue udah ngeliat, tiba-tiba gue kayak voice over, jangan bilang supir gue berhenti. Bener, supir gue berhenti loh. Berhenti zet di sebelahnya dia. Jadi kepala supir gue nengok ke kanan, kepala gue nengok ke kanan, kepala asisten gue nengok ke kanan. Kita bertiga kayak gini ngeliatin dia berdiri. Terus kayak berapa detik gitu, asisten gue teriak, hantu gitu. Terus gue bilang, bukan bego, itu orang gila, bukan hantu. Padahal gue tahu itu hantu, tapi gue kayak denial aja karena takut. Ya udah supir gue jalan. Tiba-tiba berapa detik kemudian supir gue gini, aduh ngapain sih kayak gitu-gitu. Terus gue yang, apaan sih Pak, gak usah nakut-takutin deh. Enggak teh, dia pindah lagi duduk ke belakang sekarang. Males gak? Males gila gak? Ih kok gue merinding sih? Ya kan? Gue aja nih, gue setiap cerita kayak gini tuh gue takut akan datang lagi tau gak? Tapi lu tahu dia hantu tuh kenapa gitu? Mukanya hancur, matanya kosong, terus tingginya tuh gak normal, rambutnya aut-autan, gak mungkin orang gila dong. Tinggi banget ya? Tinggi banget. Akhirnya pas udah mau deket rumah gue nakut-nakutin supir gue bilang hati-hati ya Pak, nanti kamu motornya berat loh, kamu ngeboncengin si itu tuh yang intil kita. Terus kata dia, apaan sih teh? Kan gue dipanggil teteh di rumah. Apaan sih teh? Jelas-jelas dia mau masuk ke rumah.
ini lagi nego sama penunggu rumahnya Teteh. Jadi kayak dia mau masuk ke rumah gue, tapi kan setiap rumah ada penghuni kan. Iya. Penghuni di rumah gue nih yang jagain, yang baik, bilang jangan masuk. Jadi mereka lagi bertengkar di luar gitu. Akhirnya gue masuklah ke kamar, ke rumah. Gue nggak berani tidur sendiri. Akhirnya gue ambil bantal, ambil selimut, gue pindah ke kamar anak gue, tidur sama anak gue, sama suster, sama asisten gue. Tiba-tiba si asisten gue telepon-teleponan gitu. Ayo tidur, besok kita syuting pagi lagi. Kok malah teleponan? Iya nih aku lagi telepon sama teman aku, soalnya barusan dia SMS. Zaman SMS waktu itu. Dia SMS bilang, di depan rumah kamu lagi ada yang mau masuk ya. Jadi temennya ini bisa ngeliat loh. Temennya ini punya sixth sense. Di depan rumah kamu nih lagi ada yang mau masuk ya, tapi dicegat sama penunggunya. Jadi mereka lagi berantem gitu. Kok bisa sama ceritanya? Padahal belum Padahal dia cerita nggak tahu apa-apa. Terus kan aku nggak percaya, gue lo bohong kali. Nih lihat aja SMS-nya baca, bener gitu. Ya udah, ya paksa-paksain tidur aja. Cuman setelah itu kayak jadi nggak berani tidur sendiri, jadi nggak berani mandi sendiri, jadi nggak berani nyetir mobil sendiri gitu. Jadi kalau mandi ditemenin? Iya sama Mbak, buka pintunya. Iya. Terus udah, tapi sosok itu nggak muncul lagi ya? Alhamdulillah sih enggak ya. Iya ya. Cuman nih kalau habis cerita nih kayak gini, setiap gue habis cerita sama orang pasti malamnya gue nggak bisa tidur. Karena kan yang tadinya gue udah lupa sama mukanya, tiba-tiba keinget lagi tuh komuknya kan, males gila. Besar mana-mana muka itu sama muka mantan-mantan. Kok dari tadi mantan-mantan mulu sih ngomongnya, kenapa ada apa nih? Iya. Kak Ratu ini orang Banten atau gimana? Banten. Loh sama dong, Tos juga. Oh tuh bagus namanya? Itu bagus juga. Oh tuh bagus. Tapi nggak gue tampilin. Oh oke. Yang Banten bokap dong? Bokap. Iya karena Sama. kalau ibu yang Banten kan nggak dapat nama tuh bagus atau Ratu itu kan? Iya sama bokap. Tinggal di mana? Di Maksudnya? Banten. Oh enggak, cuman turunan situ aja, tapi enggak udah nggak ada keluarga di situ. Nyalek ya? Enggak ya? Enggak. Itu Ratu-Ratu tuh. Iya. Kak, ada cerita horor lagi gitu? Atau yang berhubungan dengan mengakhiri hidup? Pernah temennya temen pernah dengar cerita ini. Jauh ya? Gue punya temen. Ini orang keberapa? Gue ini temen ketiga kayaknya, ketiga. Jadi ada cerita di Gunung Kidul, ini kisah nyata juga. Di Gunung Kidul ini kan terkenal ada urban legend gitu, katanya banyak yang BD. Ya, temen gue cerita waktu tahun 2004 ada anak laki-laki namanya Joko. Dia masih kelas 5 SD. Terus pulang sekolah sama temen-temennya, abis maghrib dia nongkrong di sawah. Mungkin capek abis main sepeda sama temen-temennya. Terus tiba-tiba dia lagi ngeliat ke atas, dia lihat ada ini kayak apa, bola api gitu. Jatuh dari langit, dari rumah ke rumah. Terus karena si Joko ini orangnya logik, jadi dia kayak, nah ya udah cuek aja, ya kan. Terus selang berapa hari kemudian, baru dia dengar ada kejadian orang yang BD. Tapi bukan temennya, bukan keluarganya, cuman warga sekitar situ. Nah dia cerita dong ke temennya, iya nih gue bisa ngeliat ini, bla 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 bla. Temennya juga ngomong sama dia, oh gue juga habis ngeliat itu si bola api itu, tapi warnanya bukan merah, biru. Katanya warga situ, kalau yang warna biru itu artinya akan dapat keberuntungan. Kalau yang warna merah baru bisa jadi meninggoy. Bede. Memang kalau di mungkin di daerahnya ya cerita itu kan kayak turun temurun diceritain sama orang tuanya gitu ya. Yang mungkin kita nggak alamin gitu kan. Karena kan beda daerah gitu ya. Makanya kalau ada yang di daerah Gunung Kidul yang tahu kisah ini, boleh banget komen di bawah. Yes. Ada lagi Kak Ratu cerita yang ingin dibagikan? Udah sih, cuman itu aja sih yang aku tahu. Kalau yang terkait mengakhiri hidup?
Belum, ya amit-amit jangan sampai ya punya temen yang mau kayak gitu. Cuman ada punya temen yang baru kebesit, baru cuman kelintas akan mau gitu. Jadi dia cerita sama aku, dia banyak masalah, dia depresi. Terus dia Cewek tuh nih? cewek, dia bilang sama aku, gila Vel, gue tuh sampai kayak yang udah nggak ngerti deh, gue udah nggak ngerti mesti gimana sampai ada suara-suara di kuping gue. Ya udah, jalan aja ke balkon, lompat aja, lompat. Terus aku kayak, yang ngomong kayak gitu siapa? Nggak tahu, ada yang bisikin gue kalau gue mau tidur. Suara cewek atau suara cowok? Terus dia kayak nggak bisa jawab, nggak jelas cewek, nggak jelas cowok. Pokoknya lompat aja, sini jalan ke balkon, lompat, gitu. Terus aku bilang, ya lo lain kali kalau ada yang bisik-bisik kayak gitu lo telepon gue lah. Ntar gue langsung datang ke rumah lo ya kan. Saya nge-distract gitu loh. Memang masalahnya tentang apa tuh? Kalau boleh tahu, mungkin bisa di-share juga. Mungkin masalah keluarga kali, masalah personalnya dia. Tuh semua orang kan pasti punya masalah ya. Cuman ya itu lagi, balik lagi ke orangnya masing-masing. Tapi lu pernah ada nggak sih Kak kayak pernah kena mentalnya gitu? Mungkin bisa dibagi gitu kisahnya. Aku? Pasti kan kita dalam hidup ada titik terendah tuh. Pasti. Gini loh, karena orang tua tuh bercerai dari aku masih umur 1 tahun. Dan di situ aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi aku terbiasa dari kecil tuh untuk kalau ada masalah, ya itu aku harus cari jalan keluarnya sendiri gitu. Paling aku ke kamar terus kok gini ya, ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak dapat masalah sendiri, membesarkan hati sendiri, mencari jalan keluar sendiri gitu loh. Jadi karena Itu udah dari terbiasa kecil ya? dari kecil kayak gitu, jadi kayaknya pas kesini-sininya makin tua makin bisa menghandle semuanya sih. Tapi sorry nih Kak ya, gue kan banyak teman broken gitu ya. Hah? Itu dulu pas kecil sempet nggak nerima itu nggak sih gitu? Tempat pasti. Pelarian lu tuh kemana kalau boleh tahu? Sering nangis atau silet-silet tangan? Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Untungnya I love life gitu. Jadi ya kalau lagi sedih nangis tapi kayak oke, udah selesai nangisnya. Sekarang main sama teman-teman kayak gitu. Terus ntar lupa gitu. Untungnya teman-teman lu support ya saat itu ya. Ya, jadi Kak Marsha ini ternyata punya banyak pengalaman horor ya. Langsung aja Kak, pengalaman itu seperti apa ya? Sebenarnya ini bukan pengalaman horor aku, tapi aku mendengar dari temen aku gitu ya ceritanya. Tapi ini real, ini beneran terjadi karena emang temennya, ya temen-temennya gitu ya. Itu dia bener mengalami hal ini gitu. Oke. Nah si pulung gantung ini kan kalau misalnya kita tahu ya, pulung gantung ini kan salah satu fenomena yang terkenal banget di daerah Gunung Kidul. Nah ini tuh udah dari zaman kapan itu tuh ada banyak kepercayaan yang tinggal di, masa orang-orang yang tinggal di desa-desa Gunung Kidul gitu tuh percaya bahwa ada fenomena si pulung gantung ini. Jadi ini udah kepercayaan yang udah lama lah gitu istilahnya. Mungkin bisa dibilang kayak apa ya? Turun temurung dari nenek moyang gitu, ada ini kepercayaan kan. Kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah apa? Ya Cerita-cerita begitulah. yang berkembang, mitos. Iya. Nah terus ada nih satu, kita sebut aja namanya Agus gitu ya. Bagus. Jadi dulu dia waktu sekolah, dia pernah mendengar tentang si fenomena pulung gantung ini karena dia memang tinggal di Gunung Kidul. Nah jadi waktu sekolah ini, si Agus ini pernah satu ketika dia melihat ada tanda bola api. Nah katanya kalau misalnya seseorang melihat si bola api itu artinya udah saatnya gitu. Nah cuman dia melihat itu jatuhnya ke sawah di belakang situ. Dia kira ini dia doang yang ngelihat, ternyata ada beberapa orang yang melihat juga ke rumah itu. Nah nggak lama setelah si Agus melihat si bola api ini, ada mbah temennya ternyata meninggal karena BD gitu. Nah terus mungkin kayaknya dia juga ya, katanya sih menurut gosip yang beredar gitu ya, si mbah ini melihat si bola api tersebut itu, makanya dia jadi
BD gitu ya. Terus si Agus ini datang dong untuk ngelayat ke rumah temennya ini, rumah yang mbahnya ini juga. Terus pas ngelayat, dia ngerasa ada energi-energi negatif, energi nggak enak gitu loh kalau misalnya di rumah itu gitu. Tapi dia pengen nanya juga kenapa sih pengen nanya ke temennya kenapa sih si mbahnya ini bisa beda gitu, mengakhiri hidupnya gitu. Pasti kan pengen tahu nih dari sumbernya gitu, dari temennya yang emang beneran kerabatnya gitu, saudaranya. Terus apa gara-gara masalah ekonomi atau apa? Tapi kalau masalah ekonomi itu karena nggak mungkin, karena mereka tuh termasuk keluarga yang berada gitu, punya ternak gitu kan. Kalau di desa kan punya ternak tuh berarti udah, masa ekonominya tuh masih cukup gitu ya. Udah nggak berapa lama akhirnya dia ya udah deh, gue memberanikan diri untuk nanya ke teman gue. Nah dia tanya ke temennya, ternyata emang benar si mbahnya ini tuh punya kepercayaan itu, percayaan pulung gantung ini, dan dia memang melihat si bola api itu. Dan setelah dia melihat bola api itu, katanya dalam beberapa hari tersebut mbahnya ini tuh menyendiri dan dia tuh nggak bisa diajak berkomunikasi gitu, agak mulai agak aneh. Tapi emang temennya ini nggak melihat tanda-tanda bahwa dia akan kehilangan si mbahnya gitu, cuman ya dia merasanya kayak gitu aja gitu, biasa aja gitu. Cuman emang aneh aja nih, mbah gue kenapa menyendiri gitu. Oke, selang beberapa tahun setelah udah lulus SMA nih, udah gak pernah ketemu lagi sama Agus sama si temennya ini. Terus dia ketemu lagi karena ada satu project bareng. Jadinya mereka intens banget ketemunya, bahkan sampai nginep di rumahnya si temennya ini. Nah, beberapa hari dia nginep dan mengerjakan project tersebut. Tapi si Agus nih merasa di rumah itu tuh energinya nggak enak. Terus juga bawaannya tuh mungkin panas, terus hawanya tuh nggak enak, bikin depresi gitu loh. Jadi pernah nggak sih maksudnya ngerasain kayak gitu tuh, ada di tempat yang kita hawanya tuh nggak enak banget datang. Nah, aku sih pernah ya. Jadi maksudnya kayak gitu tuh biasanya emang ada sesuatu tapi kita nggak tahu apa gitu. Hawa-hawanya nggak enak, akhirnya dia memberanikan diri lah cerita nih si Agus ke temennya. Kok gue tuh ngerasa di rumah ini nggak enak ya hawanya. Kok gue ngerasa bener-bener bad energy gitu. Akhirnya si temen ini ceritalah sama dia. Inget kan mbah gue yang waktu itu meninggal karena gantung diri. Nah, gantung dirinya tuh ternyata di dalam ruang tamu di rumah itu. Gitu. Jadi itulah tempatnya di situ di mana dia emang sering. Kok bisa dilihat gitu ya? Iya, dan pas banget, maksudnya dia kan sering nginep di situ ya. Dia sering, maksudnya pasti kan namanya ngerjain project pasti di ruang tamu, ada di mana pasti kan di situ-situ daerah situ. Makanya ngerasain banget tuh hawanya tuh nggak enak banget. Ternyata TKP-nya tuh pas di situ. Terus udah gitu si temennya ini pun juga akhirnya cerita ke dia kalau misalnya ya memang sih di sini tuh emang hawanya agak nggak enak, dan bukan agak sih emang nggak enak gitu. Terus dia pun juga cerita bahwa dia tuh sering dapat bisikan-bisikan. Cuman dia nggak ceritain spesifik sih itu bisikan apa gitu. Terus juga beberapa kali dia sempat melihat ada sosok seperti mbahnya yang tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Jadi kayak ditunjukin gitu lah ya, diliatin gitu mbahnya lagi ngapain gitu. Nah, cuman karena si temennya Agus ini nggak memiliki kepercayaan itu, dan dia merasa bahwa gue nggak punya kepercayaan itu, gue juga bisa berpikir logis karena menurut gue ya udah itu emang ya pasti adalah di kehidupan orang gitu ya, bisikan-bisikan apalah gitu. Jadi dia nggak melihat itu adalah sesuatu panggilan atau ajakan untuk mungkin untuk ngikutin mbahnya gitu ya, tapi dia ya udah lempeng aja gitu, nggak terlalu peduli sama hal yang itu gitu. Jadi dia nggak ikut deh. Iya ya, tapi ini ngomong-ngomong kasus mengakhiri hidup ya, gue punya pengalaman ada beberapa temen tuh yang melakukan diri gitu ya. Salah satunya tuh dulu, ini mungkin kalau kalian denger ini gak bakal nyesel nih kisah ini, belum pernah gue ceritain. Jadi dulu gue punya temen tuh sekolah ya,
Tapi nggak gue sebut ya SMP, SMA, apa kuliah, ntar ketahuan. Nah, temen gue itu dulu orangnya tuh sangat kaya gitu. Bokapnya tuh punya posisi lah gitu. Cewek aja tuh dulu berebut gitu. Gue pengen jadi pacar dia gitu. Nah, dulu ya gue apalah gitu kan. Ya udah diincar sama dia nih, udah kalah lah gitu kan. Nah, akhirnya ketika pengen ngerjain tugas apa nitip absen, biasanya tuh dia nelpon gue. Jar, tolong absenin dong, 500.000 ntar gue bayar. Oke bos, tinggal contreng doang kan 500.000, lumayan banget zaman gue sekolah itu sekitar 2009-2010 lah. Nah, singkat cerita kita lulus gitu ya. Tiba-tiba dia nelpon gue. Bro, minjem 10 juta dong, dia bilang gitu. Hah? Nggak salah lu minjem sama gue bilang gitu kan. Dulu aja mobil dia itu BMW direksi gitu. BMW sekelas direksi itu selalu dibawa ke kampus sama dia. Gitu. Ngapain lu minjem duit sama gue? Gue abis ketipu nih kasus ekspor impor gitu. Nah waktu itu bokapnya memang udah meninggal setahun. Besok gue ganti jam 4 sore kata dia gitu. Oh ya udahlah. Orang anak bos kan, gue transfer langsung nggak usah pakai pikir kan. Saat gue transfer jam 4:30, kok nih orang belum WA ya? Akhirnya gue WA tuh, bro, udah lo transfer belum gitu? Tapi belum dibalas gitu. Nah nggak lama temen gue telepon, Jar, si Bobby meninggal tadi, katanya jam 4 kata dia. Wah bener lu, barusan gue WA nih, gue bilang kayak gitu kan. Iya serius nih, fotonya gue kirim. Pas dikirim, anjir beneran meninggal gitu kan. Kok bisa kayak gini ya? Di situ merinding gue. Dia utang sama gue tuh 10 juta, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya diketawain gue malah sama temen gue kan. Wah udah lu ikhlasin aja deh kata dia gitu kan. Waduh lumayan juga tuh tahun segitu. Udah akhirnya gue tutup. Gak lama temen cewek gue nelpon. Lu udah tahu infonya si Bobby meninggal gitu? Iya. Duit gue juga dipinjam sama dia 20 juta kata dia gitu kan. Ah serius lu? Iya. Ada lagi si Jaeng duitnya 100 juta dipinjam kata dia. Jadi Jaeng emang anak pejabat juga gitu. Buset kok banyak banget, emang dia kenapa sih? Gue juga gak tahu gitu. Nah akhirnya gue perasaan-perasaan itu udah besok aja deh pas ngelayat gitu kan. Besok ngelayat kan dia orang Batak ya, jadi ada rumah duka gitu. Nah gue langsung ditarik tuh sama senior gue waktu itu. Sini udah kata dia, lu diutangin ya? Iya. Udah lu ikhlasin aja katanya ya. Emang kenapa? Jadi si Bobby ini dia gantung diri katanya. Loh kok bisa? Jadi selama setahun pas bokapnya meninggal, kan dia utang tuh. Nah, semua aset-aset bokapnya itu dipegang sama neneknya. Nah, untuk melunasi penipuan itu, jadi dia harus nalangin berapa M gitu. Nah, dijual lah tuh mobil-mobil, aset-aset. Nah, karena aset bapaknya dipegang sama neneknya, dia waktu itu udah minta jual beberapa aset, neneknya nggak mau. Bingung tuh dia ngapain kan. Akhirnya dia naik motor, pakai kaos oblong gitu kan. Bener-bener 180 derajat lah berubah gitu. Nah karena dia nggak kuat waktu itu dia sempat nanya ke temennya, cara mati paling cepat ngapain sih gitu. Nah dia cari juga di Google, nah itu katanya salah satunya dengan menggantung dirinya gitu. Nah akhirnya dia nekat lah melakukan itu gitu. Wah di situ gue mikir ya, gila ya ini kok hidup bisa cepet banget berubahnya drastis gitu kan. Yang tadinya dia istilahnya Berada orang ya. kaya raya banget gitu, ini banget gitu. Tahu-tahu jadi miskin gitu dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu gitu. Nah karena waktu itu lumayan duit segitu buat gue ya. Akhirnya gue bilang sama ibunya, Bu, kalau di kepercayaan saya kalau ada utang harus dibilangin gitu biar orangnya jalannya mulus gitu. Nggak tahu ya kalau di kepercayaan ibu ya, tapi seenggaknya saya udah melakukan tugas saya gitu. Oh iya ya, kamu dulu yang bantuin skripsi anak saya. Udah nanti saya cicil deh kata dia. Oke makasih Bu. Itu sih salah satu kisah ya tentang mengakhiri hidup yang dialamin sama temen gue. Nah, ya nanti bakal banyak pembahasan di closing. Itu deh guys, sebuah kisah ya mengenai mitos pulung gantung dan juga kisah-kisah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya sendiri atau BD. Nah, di closing ini
katanya dua cewek ini mau dimediumisasi atau kesurupan. Enggak. Ki Ki Joko Bodo. Ayo masuk Ki Faisal. Ayo masuk. Jangan, ini Marsha aja, Marsha nggak penakut, gue Ayo, ngomong. penakut. Ya bukan masalah penakut dan enggak, ngapain buka-buka kayak gitu. Mau nggak? Enggak. Coba pegang dulu deh. Nggak mau. Ki, sumpah sebentar aja Ki, 2 menit. Nggak usah. Nawarin tuh yang enak-enak, mau makan apa, mau minum apa. Ini mau nggak lihat hantu? Ya nggak mau. Emang ada yang mau ya? Banyak. Banyak sih. Ya udah mereka aja. Kita nggak apa-apa deh, kita pulang Ciela, aja. Ciela. Iya, yes. Tim promo kita. Lihat hantu. Rame banget. Pulung ganteng. Di, taunya ada di sini. Bisa. Ayo Ki, tolong Ki. Ki, Gak enak banget liatnya, lihat Iya, tuh. gini aja lu aja. udah sering. Tapi Ya kan kan kita kita belum belum pernah lihat. lihat loh. Temen gue setan semua. Itulah pas kita syuting itu ada ya banyak ya. Ada. Tapi kita juga nggak lihat sih. Karena kita kan penakut. Enggak, aku pernah story yang kita syuting di sawah itu loh. Aku pernah story lagi post aja gitu malam itu. Oh gelap gitu. Wih rame banget tuh, banyak banget yang komen gitu. Gue mah, lu jangan rese ya, gue bilang. Gue blok ya. Bah rame banget tuh gitu-gitu doang. Kayak nggak emang aku Dede. Ya enggak yang syuting di sawah. Kenapa kita jadi berantem ya? Iya. Soalnya banyak juga di sini yang syuting tuh kerasukan gitu. Perjalanan kita nggak ada ya yang kerasukan gitu. Tapi kerasukan views. Oh, views gede. Bukan kerasukan setan. Viewsnya gede. Tapi ini kita bahas ke topik lagi ya. Kak Marsha ini pernah kena mental nggak? Maksudnya kan dalam hidup tuh ada titik terendah gitu. Pernah ngalamin nggak itu? Yang sampai nangis terus Pernah. whatever lah gitu. Pernah. Kan kan waktu itu kalau nggak salah sebelum masih umur 25, biasanya kan quarter life crisis ya. Yang gitu-gitu tuh yang tiba-tiba Karena belum nikah. jangan dibuka dong. Lanjut. Iya boleh daftar. Nggak boleh bercanda di sini. Terus deh. Boleh. Maksudnya mau lu ketawa, banyak ketawa. Terus. Kan nggak banyak yang. Tapi gue belum nikah nggak. Iya nggak kan? stres. Enggak, gue nggak stres karena itu. Ya, Terus? jangan. Udah modern Ini dia sekarang. bingung deh. Bilangnya katanya udah nggak usah terlalu banyak dipikirin, kamu masih muda. Tapi gini sekarang gini. Soalnya waktu itu kan dia curhat sama aku. Udah Gimana cukup nih? ya. Pokoknya intinya kemarin itu ya mungkin quarter life crisis. Aku tuh sebenarnya orangnya cuek, gak terlalu yang kebanyakan dipikirin gitu. Hidup tuh ya udah lempeng-lempeng aja. Kalau emang lagi sedih ya dirasain sedihnya, kalau lagi marah ya marah, kalau lagi seneng-seneng banget maksudnya dirasain aja gitu. Tapi ada satu titik di mana kayak kok gue jadi kepikiran banget, kok gue jadi ini banget. Bener-bener nangis tuh tanpa ada alasan yang gue gara-gara ini nih nangisnya, enggak juga. Masa nangis sendiri nggak ada alasannya? Iya maksudnya kayak tiba-tiba aja sedih. Nggak tahu itu juga, ya kita juga nggak tahu. Tiba-tiba pernah ada di momen kayak gitu. Kan aneh kan? Gak habis mikirin siapa pertanyaannya. Bukan siapa, Enggak kan tapi dia apa? dia bilang kan udah umur 25 gitu. Terus kayak pengen nikah gitu kan. Dia Nikah bilang lagi. gitu. Bukan nikahnya, tapi waktu itu tuh nggak kepikiran nikah, bener-bener nggak kepikiran nikah, tapi lebih kayak apa sih? Ya nggak tahu yang dipikirin apa. Kirim mantan gitu. Mantan lagi. Apa sih lu? Siapa sih lu gitu? Enggak ya? Enggak juga sih, tapi lebih tiba-tiba ada banyak masalah bertubi-tubi. Biasanya kan kalau dapat masalah ya udah ntar juga cepet selesai gitu. Kalau sekarang tuh kayak kok jadi dipikirin banget. Kemarin itu ya, waktu kemarin itu jadi dipikirin banget. Lagi di kamar sendiri, tiba-tiba bengong, kepikiran, nangis gitu. Adalah masa-masa kayak gitu. Cuma nanya itu aja kan? Cukup. Oh, jadi nggak ada masalahnya. Tapi Ya ada. Oh ada. Iya, gimana sih? Apa masalahnya? Itu titik Ya, nggak boleh terendah kasih lo. tahu. Itu titik terendah lo. Nggak Dia tentang nanya. apa gitu? Ya ada deh. Paling percintaan gak jauh-jauh lah. Man, gua Nggak bingung. ada percintaan. Cintaan anak remaja enggak. Waktu kemarin nggak ada tentang percintaan, jadi emang bener-bener kayak ya masalah hidup aja, masalah hidup. Oke. Bukan, tapi nggak lagi cinta, nggak ada pikiran cinta-cintaan, tapi emang masalah hidup aja gitu. Kayak mungkin umur 25, gue udah mencapai apa ya, terus kayak Iya.
Iya, nanti Kayak kan. iya kayak orang memandangnya seperti apa nih umur Iya, 25. Padahal jadi sekarang kepikiran. udah zaman modern, Marsha. Maksudnya jadi kepikiran Nggak ada semuanya patokan overthink umur. Oh, lo anaknya padahal kompetitif ya? Ih, teman gue udah kayak gini, gue belum. Enggak Oh, enggak juga. juga. Pasti gara-gara lihat Instagram deh. Kayak ada yang udah punya anak, ada yang udah Iya. beli rumah, ada yang udah. Ya kan kayak gitu tuh sering lihat Instagram jadi kayak Ya aku nggak ngerti ya, aku sebenarnya bukan orang yang overthinking, tapi tiba-tiba di titik itu aku merasa kok jadi kayak semuanya jadi dipikirin. Padahal aku tapi orangnya cuek. cewek emang kayak gitu sih Kayak gitu ya. kebanyakan. Perempuan Gue tuh boleh ramal lu nggak? overthinking. Bentar ya. Kayaknya di 2024 ada yang baru nih buat lu. Kawin, Enggak, lu punya anak, punya punya anjing. presiden baru nanti. Seru banget. Sebel banget. Yes. Ya gitu. Iya. Jadi udah tahu ya pokoknya masalah hidup. Ya udah. gitu. Nah, ini sekarang berdua lagi sibuk apa nih? Aku nggak ada bagian. Ini aku tahu. Aku tahu kapan kamu mati dua. Bukan Itu apa tuh? Film horor. Menceritakan tentang Itu nggak ditanya banget. Menceritakan tentang Ini film horor. Jadi ini tuh sebenarnya yang kedua. Dulu ada yang pertama, aku tahu kapan kamu mati. Itu nyeritain tentang Sienna, kehidupan Sienna dan kehidupannya ya. Sienna ini satu anak muda yang bisa ngelihat kapan dan bisa tahu kapan Sorry gue orang cut, ini mati. Sienna itu Natasha Wilona. Oh iya, benar. Terus. Oh iya ya, belum kenalan. Terus ya ini beberapa tahun setelahnya gitu. Jadi ada yang kedua. Terus temen-temennya sebenarnya udah beda semua. Intinya yang masih diceritain tuh tentang pribadinya Sienna gitu. Dia kuliah ya? Kuliah kan ya? Iya deh, aku teman kuliahnya. Kan kamu Lupa. temenannya. Biasalah, syutingnya kemarin. Udah lama. banyak masalah kayaknya nih lupa mulu. Terus Iya nih. Bukan banyak Ini masalah, banyak judul, banyak syutingnya. Jadi ketukar-ketukar. Ini kita lagi promo aku tahu kapan kamu mati. Iya, loh, sorry Dek. dong. Kan rambutnya udah berubah. Gila, udah melotot tuh. Rambutnya berubah, kemarin rambutnya bule ya. Sekarang rambutnya hitam. luar ya. biasa ya, saking banyaknya jadi lupa ya. Terus Bagi dong satu. Terus kuliah. Terus kuliah, iya. Tapi di film yang season 2 ini, tiba-tiba dia nggak bisa lagi melihat orang. Dia nggak tahu lagi kapan orang itu bisa mati, gitu. Dia nggak tahu tanda-tanda itu. Dia nggak bisa melihat. Nah, itu kan udah menjadi sesuatu yang normal bagi Sienna dong. Nah, akhirnya dia jadi merasa nggak normal dong ketika, kan gue biasanya ngelihat nih. Sekarang dia jadi, kok gue nggak bisa lihat, ketutup gitu. Ya udah, akhirnya adventure dia dan teman-temannya ke desa yang sesuai judul ini, Desa Bundir. Desa Remetuk. Ya, Desa Remetuk. Bener gak sih? Iya bener. Iya, Desa Bunuh Diri, Desa Remetuk. Terus ini adalah warga Desa Remetuk. Kak Aca juga sebagai dosen kita. Tapi ternyata Kak Aca juga warga Desa Remetuk. Dan di Desa Remetuk ini emang mereka punya apa namanya? Ritual gitu, coba. Itu, nah, coba Apa? bagian ibu. Ya itu. Pokoknya saksikan 14 September. Iya benar. Oke. Bisa banget gitu. Kenapa pada harus nonton film ini gitu? Karena ini film kita. Iya. Oh. Itu aku selalu bilang, dimanapun kalau kita promo emang harus kayak gitu, Kak. Spesialnya kan ada kita. Ya makanya kita Enggak. promo. Tapi ini seru juga karena ini selain horor, ini juga membahas soal mental health. Oh iya. Ya, Oh iya benar. iya kan? Terus kalau aku sih suka film ini buat aku karena ada dramanya. Dramanya antara aku dan bapakku. Gitu. Jadi itu ya alasan-alasan kenapa teman-teman harus nonton. Tanggal berapa? 14 September. 14 September di bioskop kesayangan. Makasih nih udah datang ya. Makasih udah ngundang kita. Kita syuting malam-malam. Makasih. Nanti Ki nggak usah dinetralisir, biarin aja ya. Jangan gitu deh. Siapa tahu. Gue tuh kepala gue udah berat tahu deh tadi di sini pas nyampe masuk. Berat boleh. gak? Belum makan kali. Kayaknya sih nggak ditawarin. Parah lu. Iya. Oke. Ya kan? Kayak Aku ikutin kakakku. ya. Ya udah, makasih ya Terima udah kasih. datang, sukses filmnya. Thank you. Terima kasih. Makasih nonton Nonton ya, jangan lupa Siap. juga, jangan lupa Nanti nonton juga. gue nonton. Nah, guys, hampir 90% kasus bunuh diri itu disebabkan karena gangguan mental. Tahu. Kayak misalnya depresi, keputusasaan,
gangguan bipolar. Makanya kalau misalnya kalian nemu temen nih atau kerabat dengan ciri-ciri dia depres gitu atau dia mulai ada melakukan percobaan bunuh diri, langsung aja tuh. Jangan saranin. dibully. Iya. Ya jangan bener, dibully, jangan langsung dibully. ajakin main aja. Hangout yuk gitu. Iya. Jadi intinya langsung aja bawa ke psikolog, psikiater gitu atau bisa ke layanan ini nih. Jadi Kemenkes nih udah ada layanannya di sini. Oke, gue Fajar Aditya RJ5 undur diri. Ciao.